Halo rekan-rekan Bank Sinhan Indonesia, apa kabar? Perkenalkan saya, Andi dari Operation Department. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Domestic Transfer, RTGS, dan SKN. Definisi dari Domestic Transfer adalah kegiatan yang dilakukan antar individu atau perusahaan yang bertujuan memindahkan sejumlah dana yang berasal dari pengirim kepada penerima dengan memanfaatkan jasa penyelenggara berupa lembaga bank maupun lembaga keuangan bukan bank dalam wilayah Indonesia. Domestic transfer terbagi menjadi dua. Yang pertama, RTGS. RTGS singkatan dari Real Time Gross Settlement. Sedangkan yang kedua, SKN, singkatan dari Sentra Clearing Nasional. Untuk pembahasan lebih lanjut akan terdapat di dalam next selanjutnya. Sumber dana yang diperoleh dari transfer dana dapat berupa yang pertama, tabungan. Yang kedua, giro. Yang ketiga, kas. Dalam transfer dana, metode yang dapat kita gunakan adalah pertama, bisa melalui ATM. Bisa melalui mobile banking, internet banking, atau melalui instruksi melalui teller. Hal yang perlu diperhatikan nasabah dalam pengisian instruksi transfer dana. Yang pertama adalah identitas nasabah pengirim. Kedua, identitas nasabah penerima. Yang ketiga, identitas peserta penerima. Yang keempat, jumlah dana yang ditransfer. Yang kelima, tanggal perintah transfer dana. Yang keenam, informasi lain yang menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku wajib dicantumkan dalam perintah transfer dana. Hal tersebut di atas diatur dalam PADG nomor 21/10/PADG/2019. Hal yang perlu dicatat adalah identitas nasabah penerima dan identitas nasabah pengirim harus mencantumkan minimal nomor rekening dan nama nasabah. Rekan-rekan Bank Sinhan, selanjutnya kita akan membahas mengenai RTGS. RTGS adalah singkatan dari Real Time Gross Settlement. Secara definisi, RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang settlement-nya dilakukan seketika per transaksi. Jenis-jenis transaksi di dalam RTGS terbagi menjadi dua. Yang pertama, transfer dana dari peserta ke peserta lainnya atau antar peserta. Yang kedua, transfer dana dari peserta ke peserta lainnya untuk kepentingan nasabah. Untuk yang pertama, jenis-jenis transaksinya yang digunakan adalah PUAP atau PUAS. Yang kedua, transaksi melalui BI S4 dan BI ETP. Yang ketiga adalah pasar sekunder atau mekanisme DVP. Yang keempat, penyelesaian hasil clearing. Yang kelima, transaksi kas dengan Bank Indonesia atau penarikan dan penyetoran. Untuk jenis transaksi yang kedua, transfer dana dari peserta ke peserta lainnya untuk kepentingan nasabah adalah transaksi dengan nilai nominal transfer di atas nominal transfer melalui SKN BI mulai dari 100 juta Rp1 sampai tak terhingga. Rekan-rekan Bank Sinhan, selanjutnya pembahasan mengenai outgoing RTGS. Alur dan mekanisme outgoing RTGS yang pertama adalah nasabah pengirim melakukan penginputan instruksi transfer dana, baik melalui ATM, mobile banking, internet banking, ataupun melalui teller. Setelah instruksi transfer dana dilakukan oleh nasabah, Bank Sinhan akan mengirimkan instruksi transfer dana tersebut melalui sistem BI RTGS kepada bank penerima. Pada saat dana diterima oleh bank penerima,
bank penerima wajib meneruskan kepada nasabah penerima. Untuk jenis transaksi yang diinput pada saat bank pengirim mengirimkan ke bank penerima adalah menggunakan MT-103 dengan TTC 100 ataupun 101. Instruksi yang digunakan oleh bank pengirim kepada bank penerima adalah menggunakan MT-103 dengan TTC 100 ataupun TTC 101. SLA atau Service Level Agreement untuk transaksi outgoing RTGS adalah selama 2 jam. Sejak dari nasabah pengirim terdebit hingga nasabah menerima dana tersebut. Apabila bank penerima menemukan ketidaksesuaian nama, account close, account tidak terdaftar, maka bank penerima harus mengembalikan dana tersebut kepada bank pengirim, yaitu Bank Sinhan. Bank penerima akan mengirimkan instruksi transfer dana tersebut dalam bentuk MT-202 dengan TTC 190. Setelah MT tersebut sampai ke Bank Sinhan harus langsung mengkreditkan ke nasabah pengirim. Setelah mengkreditkan ke nasabah pengirim, pihak operation akan melakukan konfirmasi retur tersebut kepada pihak cabang. Dan pihak cabang harus menginformasikan retur dana tersebut kepada nasabah pengirim. Berikut saya tampilkan contoh outgoing RTGS yang sudah berjalan. Di atas ada sender, ada receiver, ada referensi transaksi, dan yang penting adalah value date, currency, amount. Di sini juga dicantumkan nomor account nasabah pengirim, nomor account nasabah penerima. Perlu diperhatikan oleh cabang, untuk nasabah pengirim dan nasabah penerima, seperti saya pernah jelaskan sebelumnya, tidak boleh melebihi dari 35 karakter. Dan diusahakan terisi lengkap alamat serta kota dari nasabah pengirim ataupun penerima. Apabila nasabah menginginkan keterangan dari suatu transaksi, akan tercantum pada field 70, Remittance Information. Di situ berisi keterangan nasabah bertransaksi untuk apa. Oke, selanjutnya kita ke incoming RTGS. Incoming RTGS dimulai dari nasabah pengirim melakukan instruksi transfer dana kepada bank pengirim. Bank pengirim akan mengirimkan instruksi MT-103 dengan TTC 100 ataupun 101 melalui sistem BI RTGS. Setelah diterima oleh bank penerima, dalam hal ini Bank Sinhan wajib meneruskan dana tersebut kepada nasabah penerima. Sama dengan halnya outgoing RTGS, SLA untuk transaksi transfer dana tersebut adalah selama 2 jam, sejak nasabah terdebit hingga nasabah menerima dana tersebut. Untuk mekanisme retur incoming RTGS, apabila Bank Sinhan menerima dana dan ditemukan ketidaksesuaian nama, account close, account tidak terdaftar, maka operation akan melakukan konfirmasi retur tersebut kepada pihak cabang. Dan selanjutnya, pihak operation akan mengirimkan MT-202 dengan TTC 190 melalui sistem BI RTGS kepada bank pengirim. Selanjutnya, bank pengirim harus meneruskan retur dana tersebut kepada nasabah pengirim.
Sehingga apabila diperlukan nasabah untuk mengirimkan kembali dana tersebut, terdapat waktu untuk melakukan transfer dana itu kembali. Di sini saya lampirkan contoh incoming RTGS. Ada sender dan receiver. Ada value date, currency, amount, nasabah pengirim, nasabah penerima, serta remittance information atau keterangan transaksi. Saya juga lampirkan contoh retur RTGS. Retur RTGS ini menggunakan MT202. Terdapat sender dan receiver, terdapat reference number, terdapat related reference. Di sini terdapat informasi value date, currency, serta amount transaksi. Pada field 72, sender to receiver information, diterangkan alasan mengapa transaksi tersebut diretur oleh bank. Saya ambil contoh di sini. Di sini saya ambil contoh retur dikarenakan nama dan rekening beda, tanggal 26 Juli 2020. Jadi apabila kita menerima retur RTGS seperti ini, kita harus memberi informasi kepada nasabah. Informasi alasan retur harus diberikan ke nasabah agar nasabah tahu di mana letak kesalahan instruksi transfer dananya. Rekan-rekan Bank Sinhan, ada poin penting dalam instruksi transfer dana menggunakan RTGS. Di sini ada 6 poin penting yang saya tampilkan. Yang pertama, dalam penginputan instruksi transfer RTGS, tidak diperbolehkan untuk penggunaan special karakter. Yang kedua, maksimal 35 karakter untuk nama pengirim atau CIF dan nama penerima. Yang ketiga, nominal mulai dari 100 juta Rp1. Yang keempat, cut-off time untuk RTGS BI untuk outgoing adalah pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk incoming, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Untuk transaksi penarikan atau penyetoran kas ke BI atau ke bank lain, konfirmasi melalui e-approval H-1. Untuk cabang yang melakukan transfer dana, harus melakukan konfirmasi ke Operation Department untuk outgoing di atas 3 miliar rupiah. Sekedar catatan di sini, biaya dan cut-off time mengacu pada kondisi normal dan dapat berubah sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia. Untuk pembahasan selanjutnya, kita masuk ke SKNBI. SKNBI adalah singkatan dari Sentra Clearing Nasional Bank Indonesia. Definisi SKNBI adalah infrastruktur yang dioperasikan Bank Indonesia dalam penyelenggaraan transfer dana dan clearing berjadwal untuk memproses data keuangan elektronik atau DKE dalam layanan transfer dana, layanan clearing warkat debit, layanan pembayaran reguler, dan layanan penagihan reguler. Definisi ini tercantum pada PADG nomor 21/12 PADG 2019. Keuntungan yang diambil pada saat kita melakukan transfer dana melalui SKNBI, yang pertama, lebih murah karena terdapat perubahan biaya transfer dana. Yang kedua, lebih cepat karena terdapat penambahan periode settlement dan penyesuaian batas waktu pemrosesan transaksi. Yang ketiga, lebih fleksibel. Peningkatan batas maksimal nominal transfer dana. Untuk SKNBI, kita terdapat periode settlement. Untuk periode settlement, 9 kali transfer dana dan pembayaran reguler. Untuk batas nominal transaksi nasabah, maksimal 1 miliar rupiah transfer dana dan pembayaran reguler.
Untuk SLE, maksimal 2 jam sampai ke bank penerima. Untuk biaya ke nasabah, maksimal Rp3.500. Berikut saya tampilkan alur atau mekanisme outgoing SKNBI. Untuk layanan transfer dana, kita mengenal outgoing SKNBI dan incoming SKNBI. Yang pertama saya akan jelaskan adalah outgoing SKNBI. Dalam outgoing SKNBI, proses awalnya nasabah pengirim melakukan penginputan instruksi transfer dana bisa melalui ATM, mobile banking, internet banking, atau melalui teller. Setelah terinput semua instruksi transfer dana, Bank Sinhan wajib meneruskan instruksi transfer dana tersebut melalui sistem SKNBI. Bank Sinhan akan meneruskan instruksi transfer dana tersebut ke bank penerima. Dan setelah dana diterima oleh bank penerima melalui sistem SKNBI, bank penerima wajib meneruskan kepada nasabah penerima. Sebagai informasi, dalam SKNBI, kita bagi menjadi settlement 9 periode. Dimulai dari awal pagi, periode pertama, pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Selama 1 jam, sampai dengan periode 9, di pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Sebagai tambahan catatan, periode settlement mengacu kondisi normal dan dapat berubah sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia. Incoming SKNBI Clearing Credit. Nasabah pengirim menginstruksikan transfer dana melalui bank pengirim. Bank pengirim akan menginput instruksi transfer dana tersebut melalui sistem SKNBI dan meneruskan dana kepada bank penerima, yaitu Bank Sinhan. Setelah dana sampai di Bank Sinhan, kita wajib meneruskan instruksi transfer dana tersebut kepada nasabah. Untuk SLE, incoming SKNBI ataupun outgoing SKNBI, selama 2 jam, masing-masing 1 jam di bank pengirim dan 1 jam di bank penerima. Untuk periode settlement untuk incoming SKNBI, sama dengan outgoing SKNBI, ada 9 settlement periode. Diawali jam 8 pagi, diakhiri jam 16.45 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya adalah mekanisme retur outgoing SKNBI. Apabila nasabah bank penerima terdapat ketidaksesuaian nama, account close, account tidak terdaftar, maka bank penerima harus mengembalikan transfer dana tersebut kepada bank pengirim. Setelah sampai di Bank Sinhan selaku pengirim, operation akan melakukan konfirmasi retur tersebut kepada pihak cabang. Dan pihak cabang harus menginformasikan dana retur tersebut kepada nasabah pengirim. Untuk mekanisme retur incoming SKNBI, apabila Bank Sinhan menerima dana dan terdapat ketidaksesuaian nama, account close, account tidak terdaftar, maka pihak operation akan melakukan konfirmasi retur tersebut kepada pihak cabang. Apabila disetujui oleh cabang, maka dana harus dikembalikan kepada bank pengirim melalui SKNBI. Dan bank pengirim harus meneruskan dana tersebut kepada nasabah pengirim. Rekan-rekan Bank Sinhan, selanjutnya adalah pembahasan mengenai SKNBI Clearing Penyerahan. Seperti di awal,
Pengertian SKNBI adalah untuk layanan transfer dana, layanan clearing warkat debit, layanan pembayaran reguler, dan layanan penagihan reguler. Dalam hal ini, untuk clearing penyerahan dan clearing pengembalian masuk ke dalam layanan clearing warkat debit. Secara alur, saya akan jelaskan sebagai berikut. Nasabah 1 selaku nasabah bank tertarik. Dia mempunyai kewajiban kepada nasabah 2. Untuk melunasi kewajiban dia kepada nasabah 2, dia memberikan cek atau giro kepada nasabah 2. Selanjutnya, nasabah 2 sebagai nasabah bank penerima akan mencairkan cek atau giro tersebut kepada bank penerima. Pada saat bank penerima menerima cek dan instruksi dari nasabah bank penerima, maka bank penerima akan menginput ke dalam SPK SKNBI dalam bentuk DKE untuk diteruskan kepada bank tertarik. Bersamaan dengan penginputan DKE dari bank penerima kepada bank tertarik, maka bank penerima mengirimkan cek atau giro yang telah diserahkan oleh nasabah 2 kepada bank tertarik. Setelah DKE dan cek atau giro diterima oleh bank tertarik, maka akan dilakukan verifikasi di bank tertarik. Secara saldo atau dana, secara kelengkapan cek atau giro, apabila tidak ada masalah, maka bank tertarik akan menyetujui pengiriman dana tersebut kepada bank penerima melalui SPKBI. Setelah disetujui, maka bank penerima akan menerima dana sebesar jumlah cek atau giro yang dicairkan. Kemudian, bank penerima meneruskan dana tersebut kepada nasabah 2. Di sini saya bedakan melalui anak panah, ada panah merah untuk flow warkat atau cek atau giro, dan panah biru untuk flow DKE atau dana. Rekan-rekan Bang Sinhan, selanjutnya adalah clearing pengembalian untuk SKNBI. Nasabah 1 selaku nasabah bank tertarik mempunyai kewajiban kepada nasabah 2 selaku nasabah bank penerima. Nasabah 1 akan memberikan cek atau giro kepada nasabah 2. Kemudian nasabah 2 akan mencairkan cek atau giro kepada bank penerima. Setelah diterima cek atau giro di bank penerima, maka bank penerima akan menginput ke dalam sistem SPK SKNBI dalam bentuk DKE, dikirimkan kepada bank tertarik. Bersamaan dengan pengiriman DKE tersebut, cek atau giro dikirimkan juga ke bank tertarik melalui Bank Indonesia. Dalam proses verifikasi di bank tertarik, apabila dalam verifikasi di bank tertarik terdapat ketidakcukupan dana atau ketidaksesuaian cek atau giro dan ditolak oleh bank tertarik, maka bank tertarik akan mengirimkan penolakan DKE melalui SKNBI sesuai dengan jadwal clearing pengembalian. Pada saat penginputan penolakan DKE, bersamaan dengan cek atau giro dikembalikan ke bank penerima. DKE yang ditolak akan diterima oleh bank penerima melalui SPK SKNBI dan bank penerima wajib memberikan pemberitahuan kepada nasabah kedua bahwa cek atau giro tersebut ditolak oleh bank tertarik. Di sini saya jelaskan terdapat dua panah, panah merah untuk flow warkat dan panah biru untuk flow DKE atau dana. Dalam penginputan SKNBI, hal yang paling harus diperhatikan ada 6 poin. Yang pertama, tidak diperbolehkan untuk penggunaan spesial karakter. Yang kedua, maksimal 35 karakter untuk nama pengirim atau CIF dan nama penerima. Yang ketiga, 9 periode settlement. Yang keempat, biaya maksimal Rp3.500. Yang kelima, nominal transaksi maksimal Rp1 miliar. Dan yang terakhir, cut off time untuk SKNBI untuk outgoing pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Untuk incoming, pukul 16.45 waktu Indonesia Barat.
Catatan di sini, biaya dan cut-off time mengacu kondisi normal dan dapat berubah sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia. Nah, rekan-rekan Bank Sinhan Indonesia, seperti itu tadi pembahasan materi domestic transfer. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat dan dapat membantu untuk rekan-rekan Bank Sinhan Indonesia. Saya, Andi, pamit. Terima kasih.